Oke, halo adik-adik, untuk mata kuliah Fik 10, saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fotosintesis, maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai metabolisme anorganik. Oke. Nah, berikut CPMK-nya bisa adik-adik baca dan indikator serta chapter 12 yang menjadi referensi kita. Tadi saya definisikan yang dikatakan autotrofik adalah ketika dia menggunakan sumber karbon anorganik. Jadi sebenarnya CH4 gak termasuk ya, karena berdasarkan definisi senyawa organik, ketika dia memiliki ikatan hidrokarbon atau ikatan antar molekul karbon, dikatakan sebagai senyawa karbon organik. Khusus CO2 tergolong sebagai senyawa karbon anorganik. Ketika organisme tersebut menggunakan sumber karbon berupa senyawa karbon anorganik, maka organisme tersebut tergolong autotrof. Ingat, sebagai sumber karbon ya. Bedakan sumber karbon dan sumber energi. Nah, terdapat beberapa mikroba yang menggunakan sumber energi dari senyawa-senyawa seperti berikut ini. CH4 dan CH3OH artinya 1C. Nah, mode metabolisme demikian disebut sebagai metilotrof. Nah, dan mikroorganisme yang menggunakan senyawa karbon anorganik sebagai sumber karbon dan menggunakan cahaya sebagai sumber energi disebut fotoautotrof. Berikut beberapa kelompok autotrof, di dalamnya termasuk bakteri hidrogen, bakteri nitrifikasi. Artinya, semua bakteri ini menggunakan karbon anorganik sebagai sumber karbon, namun sumber energinya macam-macam. Tidak melulu hanya cahaya, ada yang menggunakan sumber energi dari senyawa organik, seperti dan secara khusus ada golongan metilotrof untuk senyawa organik satu karbon, kemudian ada yang menggunakan energi dari senyawa kimia lainnya. Nah, ini semua golongan chemoautotrof. Ini semua. Oke, chemoautotrof. Ini fotoautotrof. Di dalamnya termasuklah bakteri-bakteri Staphylococcus, mikroalga, cyanobacteria, dan bakteri sulfur, ungu, hijau, dan lainnya ya. Tersampaikan satu organisme jika menggunakan sumber energi dari senyawa kimia dan sumber karbonnya CO2, maka dia tergolong sebagai bakteri chemoautotrof. Nah, pertama golongan bakteri hidrogen, di mana bakteri tersebut menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi, juga sebagai reducing power untuk fiksasi dari CO2. Oke, jadi tetap sumber karbonnya adalah senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida. Adapun reduksi CO2 untuk menjadi molekul organik yang lebih kompleks berlangsung melalui reaksi sebagai berikut. Nah, energi H2 sebagai sumber energi juga. Artinya, molekul apa itu molekul energi? Yaitu ATP ya. Nah, bagaimana reducing power dari H2 hidrogen dipakai untuk memfosforilasi ADP agar menjadi ATP melalui reaksi sebagai berikut. Oke. Dan adapun karbon dioksida, siklus untuk diubah menjadi CH2O, senyawa karbon, difiksasi juga melalui siklus Calvin. Maka sama dengan organisme fotoautotrof. Bedanya, energi untuk mereduksinya bukan dari cahaya, melainkan dari hidrogen. Gitu. Jadi, beberapa mikroba yang tergolong dalam kelompok ini adalah mikroba sebagai berikut. Selanjutnya, bakteri penitrifikasi. Ini bakteri yang umum kita dengar dalam siklus nitrogen. Ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang satu mampu mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Ketika dia mampu mengoksidasi, maka dia menggunakan amonia tersebut sebagai sumber dari energinya atau reducing power-nya. Elektronnya yang dipakai dia untuk kemudian menghasilkan memfiksasi karbon anorganik menjadi senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel. Demikian juga Nitrobacter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Sama, fungsinya adalah ketika dia mengoksidasi, dia mengambil elektronnya ya. Begitu. Nah, lanjut metilotrof. Ketika organisme tersebut menggunakan metana
atau metanol sebagai sumber karbon. Oke, berarti sepertinya ada miskonsepsi di sini ya. Jadi memang ada di buku MOAT, saya sendiri sempat juga bingung, tapi kita coba akan klarifikasi lagi di kelas. Metilotrof ini digolongkan sebagai autotrof, padahal sumber karbon itu senyawa organik, yaitu metana dan metanol. Saya tidak tahu kenapa ada pengkhususan untuk dua molekul ini, meskipun dia tergolong senyawa organik, tapi dipisahkan sendiri, digolongkan sebagai autotrof. Kecurigaan saya pertama, karena baik metan atau metanol bukan senyawa organik yang gampang mudah digunakan. Gitu, karena mereka senyawa satu karbon ya. Untuk mengubahnya jadi energi, harus difiksasi lagi jadi senyawa yang lebih kompleks. Lain case-nya sebagai saya misalnya eukaryotum pada umumnya yang menggunakan gula untuk jadi energi. Gula sendiri sudah senyawa kompleksnya gitu. Jadi dari yang kompleks menjadi kecil itu menjadi energi, itu kita bayangkan. Tapi kalau senyawa yang kecil menjadi senyawa yang lebih besar, di dalamnya termasuklah CO2, CH4, dan CH3OH, berarti ada reaksi biosintesis di sana. Dan dengan demikian, mode metabolismenya pun tentu berbeda dengan mikroorganisme yang hanya punya sel untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Ada dua tipe metilotrof. Pertama, metilotrof yang menggunakan ribulosa monofosfat untuk asimilasi formaldehid atau asam format. Kemudian ada yang menggunakan ribulosa monofosfat dengan produk akhir berupa 2-fosfogliserat. Jadi bedanya ada pada produknya. Ini G3P, kemudian 2-fosfogliserat. Kalau adik-adik notice, dua-duanya ini sama-sama substrat atau metabolit dalam glikolisis gitu. Jadi mereka punya mode reaksi untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks dari 3 mol HCAO. Nah, kayaknya saya salah ini deh, coba nanti cek lagi ya. Saya kayaknya salah meringkas dari buku. Jadi bedanya adalah pada molekul apa asimilasi asam format itu atau metil formaldehyde ini diasimilasi ke dalam biosintesis gitu. Karena kan ribulosa monofosfat itu kan pathway untuk biosintesis, kebalikan dari glikolisis ya. Nah, oke. Selanjutnya metanogen. Mereka golongan mikroba ini menghasilkan energi dengan menggunakan hidrogen untuk mereduksi CO2 menjadi CH4. Oke? Dan kemudian mampu mendekarboksilasi asetat. Artinya dekarboksilasi mengurangi jumlah atom karbonnya ya, gugus karboksilnya. Asetat yang awalnya CH3COOH menjadi CO2 dan CH4. Dan strictly anaerobik. Kalau adik-adik notice, bakteri jenis inilah yang sering terdapat dalam pembuatan biogas. Bakteri ini yang mampu menghasilkan metana dari senyawa organik kompleks. Tapi tidak bekerja sendiri. Pada umumnya ada konsorsium bakteri. Pertama, bakteri-bakteri Clostridia yang mengkonversi senyawa organik kompleks untuk menghasilkan asetat, H2, dan CO2. Nah, bakteri ini yang kemudian pakai asetat ini untuk dekarboksilasi menjadi CH4, juga pakai H2 ini untuk mereduksi CO2 menjadi CH4 gitu. Jadi pakai produk dari primary fermenter untuk menghasilkan produk utama yaitu metana yang kemudian dapat diaplikasikan sebagai bahan bakar dalam bentuk biogas. Ya. Tapi proses ini strictly anaerobik. Maka jangan sampai ada oksigen atau asupan udara dalam reaktor untuk pembentukan biogas. Berikut merupakan Wolff cycle untuk metanogenesis. Adik-adik boleh explore. Uniknya dari proses ini adalah ada banyak jenis koenzim yang digunakan yang tidak lazim ditemukan. Kalau adik-adik ingat di mikroorganisme di materi fermentasi, NADH merupakan koenzim yang umum dipakai sebagai penampung elektron sementara. Kalau tadi di fotosintesis di WIX10A ada yang namanya FNADPH. Kalau adik-adik ingat lagi waktu kita belajar tentang siklus Krebs, selain NADH ada FADH2. Nah, di sini
koenzim yang penampung elektronnya lebih macam-macam lagi. Ya, nanti bisa eksplor lagi di bab 12 bukunya ada ini, kemudian ada ini, FD reduksi, MPH, macam-macam. Various ya. Dan apa dampaknya dengan kevariousan jenis koenzim ini terhadap versatility atau sifat dari metabolisme ini? Gitu. Ini merupakan salah satu kajian penelitian yang kalau adik-adik boleh ingin mempelajari lebih dalam bisa gitu. Dengan membaca dari sumber bacaan yang disediakan di buku MOAT bab 12. Sekian untuk materi week 10. Sama seperti instruksi untuk sesi pertama, adik-adik boleh isi catatan dengan arahan dari post class notes yang saya upload di CIS. Sekian. Oke.